yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Dan sekarang kami ingin merenungkan firman-Mu dalam doa malam ini, dan juga ingin berdoa melayani Tuhan. Urapi kami semua Tuhan yang bersekutu dalam doa malam ini, menyatukan hati, sehingga firman-Mu sungguh membekali kami dalam hidup kami meraih kemenangan dari Tuhan. Dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami oleh anugerah Tuhan saja penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kami. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan saat ini masih dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ambarawa ya, mengenai doa puasa. Nah, telah kita renungkan melalui beberapa doa malam yang lalu bahwa doa puasa itu di iman Kristiani dikenal, ada namanya doa puasa. Nah, kemudian doa puasa itu bahkan dulu menjadi ketetapan di dalam Perjanjian Lama, dalam hukum Taurat, dan ada contoh-contoh atau keteladanan dalam melakukan doa puasa. Nah, sekarang mari kita masih melanjutkan, yaitu keteladanan puasa. Kali ini judul renungannya adalah keteladanan puasa meminta penyertaan Tuhan. Kalau kemarin keteladanan puasa mencari Tuhan, gitu ya. Jadi sudah ditinggalkan Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan waktu itu. Kemudian mereka mencari Tuhan. Nah, sekarang keteladanan puasa meminta penyertaan Tuhan. Kita buka kitab Esra dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, kita yang hidup dalam Perjanjian Baru memang keteladanan utama adalah Tuhan Yesus Kristus, tapi Perjanjian Lama itu juga memberikan kepada kita kehendak Tuhan, kunci-kunci kemenangan yang dianugerahkan kepada kita melalui Perjanjian Lama. Nah, karena itu mari kita melihat kitab Esra sekarang. Kitab Esra pasal yang ke-8, saya membaca untuk kita semuanya mulai ayat 21. Harusnya saudara-saudara dibaca mulai ayat 1 sampai ayat 30 ini. Ada 30 ayat. Tapi yang penting 3 ayat ini saya ingin baca buat saudara pada ayat 21 mulai. Esra, kitab Esra pasal 8 ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahwa itu aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Tuhan kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya, nyanya huruf besar, kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ayat yang ke-23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah,
dan Allah mengabulkan permohonan kami. Sampai di situ pembacaan saya. Saudara, saya ingin menceritakan dulu latar belakangnya supaya kita paham ya. Jadi begini, umat pilihan Tuhan itu karena pasang surut, ini nanti kita lihat di kitab Raja-Raja ya. Saudara yang mengikuti doa pagi itu nanti kita akan sampai di kitab Raja-Raja. Nanti di kitab Raja-Raja itu umat pilihan Tuhan itu mengalami pasang surut, dan itu sebetulnya sudah sejak keluar dari tanah Mesir dulu ya. Kadang-kadang dalam satu periode, dalam satu generasi tertentu gitu, orangnya cinta Tuhan sedemikian rupa, tapi dalam generasi tertentu gitu Tuhan ditinggalkan sedemikian rupa, sampai pada akhirnya singkat cerita yang menyangkut ini kitab Esra ini, latar belakang kitab Esra ini, maka sudah dinyatakan sebelumnya bahwa umat pilihan Tuhan itu nanti akan jadi orang buangan. Nah betul, kemudian dikalahkan oleh Raja Babel, maka kemudian bait suci dirusak itu ya saudara ya. Lalu barang-barang berharga di bait suci itu dirampas, dibawa ke Babel. Dan bukan hanya itu, keluarga raja, yang pertama keluarga raja itu ditawan di Babel, itu masih mending, yang lain dibunuh saudara ya. Jadi perang itu kalau kalah ya sudah rusak gitu. Itulah. Jadi sejarah suci menunjukkan kepada kita kalau orang meninggalkan Tuhan itu akan mengalami kerusakan yang parah. Makanya di sana dikisahkan kemudian ada orang-orang yang ditawan. Nanti yang ditawan itu termasuk Esra ini ya, yang merupakan pemimpin bangsa sebetulnya juga. Ini nanti bersamaan dengan Nehemia. Jadi kitab Esra sama kitab Nehemia itu konon tadinya sebetulnya satu ya, tapi kemudian dipisah karena supaya ada kejelasan sedemikian rupa gitu. Nah, semuanya menceritakan mengenai pembuangan di Babel, saudara ya. Juga kitab Daniel itu juga mengisahkan pembuangan di Babel. Jadi Daniel itu termasuk orang-orang yang ada dalam pembuangan itu waktu itu. Nah, mereka ini ketika kalah perang ditawan dalam 3 kali keberangkatan. Jadi rupanya raja pada waktu itu masih suka menawan orang, menawan rakyat dalam jumlah besar itu saudara ya. Sampai ribuan orang ditawan, dibawa ke negeri Babel, rupanya untuk dipekerjakan lah rupanya gitu. Dan sebetulnya ada yang bukan hanya dipekerjakan sebagai kerja rodi saudara ya, tapi kalau seperti Daniel segala itu kan jadi pejabat di sana. Jadi dimungkinkan zaman dulu itu enggak tahu kok begitu ya. Jadi kalau negara yang kalah perang, kemudian ada orang-orang yang ditawan dan dimanfaatkan lah gitu di negara yang menang. Nah itu sampai 3 kali saudara. Jadi pertama adalah keluarga raja-raja, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang dinilai cerdik pandai seperti itu. Jadi mungkin kalau ditinjau dari sisi mutu pribadi masing-masing ini mutu kedua lah seperti itu. Dan berikutnya juga ada nanti bahkan orang-orang biasa gitu. Jadi 3 tahapan dalam menawan orang-orang untuk hidup dalam pembuangan di Babel itu saudara. Nah singkat cerita nanti kemudian ada pergantian pemerintahan karena Babel dikalahkan oleh Persia. Nah maka ganti polisi lah gitu ya. Seperti negara itu kadang-kadang perpolitikan di sebuah negara itu kan bisa berubah. Nah lalu akhirnya mereka singkat cerita diizinkan kembali ke Yerusalem. Nanti itu zamannya Nehemia, zamannya Esra. Itu kalau kita teliti mereka itu menghadap kepada raja dan meminta untuk kembali ke tanah kelahiran mereka dan membangun bait suci yang sudah dirusak itu. Nah ternyata diizinkan.
Nah, ini kisah ini yang menyangkut soal puasa. Esra itu memimpin perjalanan rombongan kedua. Karena nanti kembali ke Yerusalem itu juga rupanya terjadi dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orang-orang yang kembali ke Yerusalem sambil membangun bait suci, sambil membangun kota Yerusalem lagi itu, saudara ya. Lalu nanti setelah bait suci lumayan terbangun lah, ceritanya semacam itu, maka rombongan kedua ini dipimpin oleh Esra ini tadi pulang ke Yerusalem, saudara ya. Tapi kisah perjalanan yang kedua ini rupanya juga cukup berat, atau bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain yang paling berat. Kenapa? Karena mereka ini, rombongan ini membawa barang-barang berharga bait suci yang dulu dirampas. Jadi ada bokor emas, bokor perak, ya segala macam perkakas yang terbuat dari emas dan perak yang sangat berharga dibawa oleh mereka ini. Maka perjalanan ini baru mulai saja mereka sudah merasa sangat-sangat berat, saudara. Perhatikan perjalanan waktu itu loh, saudara ya. Jalan darat membawa barang-barang berharga dengan jumlah orang yang walaupun termasuk hitungannya banyak, tapi kalau dicegat para penyamun yang jumlahnya lebih banyak lagi, wah akan terjadi pertempuran dan pertumpahan darah, atau tidak tahu kalah atau menang dan seterusnya. Barang-barang itu bisa diselamatkan atau tidak dan seterusnya. Nah ini, saudara, ini saya menyebut sebuah proyek besar. Perjalanan ini sebuah proyek besar untuk Esra dan rombongannya. Makanya ketika mereka tiba di tepi sungai Ahawa, dikatakan di sana tadi, nah kemudian Esra mengumumkan puasa. Ya, apa tujuan mereka berpuasa? Tujuannya untuk meminta penyertaan Tuhan. Sudah pasti kalau ini Tuhan diingat oleh mereka. Ya, mereka sudah orang-orang yang mengingat Tuhan kembali. Jadi Tuhan memberkati mereka sebetulnya. Jadi bukannya seperti yang kemarin kita renungkan, puasa dalam rangka mencari Tuhan. Nah kalau mencari itu mereka sudah meninggalkan baru kembali. Artinya puasa untuk bertobat gitu. Tapi kalau ini enggak, mereka sudah beriman kepada Tuhan, tapi mereka meminta penyertaan dalam proyek tertentu ini. Proyeknya apa? Yaitu proyek perjalanan, saudara. Nah, karena itu mereka berpuasa. Mereka berpuasa dan dikatakan di sana di tengah perjalanan itu mereka melakukan usaha sedemikian rupa, khususnya usaha kerohanian. Kenapa? Karena Esra sudah terlanjur berkata kepada raja di Babel bahwa mereka tidak perlu dikawal, nah gitu loh. Jadi sudah terlanjur berkata bahwa Tuhan kamilah yang akan memimpin sampai di tanah tujuan. Tuhan kami itu memberkati orang-orang yang mendekat dan mencari Dia, tetapi memberi tulah kepada orang-orang yang meninggalkan Dia. Nah sehingga istilah saya, Esra ini sudah mengumumkan dan memberitahukan kepada pemerintahan yang ada yang membawai mereka waktu itu, yang menjajah mereka atau itu sampai mereka menjadi buangan itu, sebetulnya pemerintah ini mendukung mereka kembali ke Yerusalem, bahkan kalau perlu dikawal gitu. Tapi Esra malu untuk menerima, tadi dituliskan di sana toh, untuk meminta pengawalan itu, karena sudah terlanjur kami mau hidup dengan iman saja. Nah gitu loh. Makanya sekarang Esra dan kawan-kawan dalam rombongan itu benar-benar ingin hidup oleh iman. Dengan apa itu? Dengan doa puasa. Dan dikisahkan di sana, ya sebetulnya nanti kalau dibaca sampai ayat 30 itu akan diceritakan dengan rinci perjalanan mereka dengan segala perjuangannya. Tapi ayat 23 sudah menunjukkan kepada kita satu hal baik. Ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan
kami. Jadi mereka ini nanti akhirnya sampai di Yerusalem dengan selamat, saudara. Membawa barang-barang berharga itu sampai di kota tujuan semuanya dengan selamat. Nah, yang demikian ini memberikan keteladanan kepada kita. Satu hal baru lagi, ini bukan hanya mencari Tuhan, tapi meminta penyertaan Tuhan dalam proyek tertentu. Itu saja dilakukan puasa. Nah, ini contoh di Perjanjian Lama, dan ini bisa dilakukan sampai di Perjanjian Baru, saudara ya. Sampai di Perjanjian Baru pun kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau memiliki rencana tertentu, proyek tertentu gitu ya, atau apalah sebuah pekerjaan besar tertentu, kita melakukan doa puasa bersama-sama, itu sah saja, alkitabiah maksudnya seperti itu ya, karena ada contoh dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, nanti kita akan mempelajari lebih detail lagi, dan ada pengalaman-pengalaman yang dilakukan pada zaman sekarang, bahwa doa puasa itu membangun iman seseorang, membangun kepercayaan, membangun mental rohani seperti itu, sehingga doa puasa itu sebetulnya kalau sungguh-sungguh dilakukan itu sangat besar kuasanya, sangat besar memberkati kita. Tapi sore hari ini sesuai dengan judulnya, kita mengetahui bahwa doa puasa itu juga bertujuan untuk meminta Tuhan dalam rencana besar tertentu, meminta penyertaannya. Jadi nilai yang boleh kita serap, saya mengkalimatkan semacam ini: puasa dilakukan untuk meminta penyertaan Tuhan dalam proyek tertentu atau perjalanan tertentu supaya selamat, ya, supaya diberkati, tentu saja. Saya ulangi, puasa dilakukan untuk meminta penyertaan Tuhan dalam proyek tertentu atau perjalanan tertentu atau pekerjaan besar tertentu supaya selamat dan diberkati. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa syafaat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini hari Sabtu, jadi besok hari Minggu tidak ada doa pagi maupun doa malam, dan kita akan menyambung lagi minggu depan ya, hari Senin tentu saja. Dan kalau untuk yang doa malam, sepertinya masih akan meneruskan meneliti mengenai doa puasa, ini belum selesai ya. Nanti setelah itu saya merencanakan supaya bukan hanya saya tetapi ada teman-teman lain yang boleh mengisi doa malam. Nah, mari kita berdoa kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan doa. Kita bersyukur beberapa yang kita doakan, walaupun tidak disebut namanya, tapi yang dari rumah sakit sudah pulang, ya termasuk keluarga saya. Saya tidak menyebut, tapi sekarang sudah ada di rumah, puji Tuhan. Dan juga teman-teman lain masih ada yang perlu didoakan, khususnya yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, saudara. Dan juga doa syafaat yang lain. Kita berdoa kepada Tuhan, memulainya dengan berkata, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami berdoa, dan kita akan melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara
ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan memberikan kunci-kunci kepada kami untuk lebih mendekat kepada Tuhan, khususnya memahami soal doa puasa. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga perenungan kami mengenai doa puasa Tuhan tuntun oleh Roh Kudus, kami memahami dan sesuai dengan firman Tuhan supaya kami tidak salah langkah. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami kemampuan bahkan di zaman perjanjian baru ketika kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kami masih Tuhan latih untuk mengendalikan nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu kedagingan kami untuk lebih berkonsentrasi dalam berdoa kepada Tuhan. Karena itu urapi hari-hari ini kami meneliti mengenai pemahaman dan pelaksanaan doa puasa secara iman Kristiani supaya kami lebih lagi meningkat kerohanian kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan sekarang kami menyerahkan Tuhan hal-hal yang masih terjadi di sekeliling kami, khususnya situasi khusus yang masih dirasakan dan juga bahkan di tengah bangsa dan negara kami mohon Tuhan yang memberikan pemulihan. Terus kami berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna. Dan secara khusus kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah besok pagi di masing-masing tubuh Kristus, masing-masing gereja baik onsite maupun online. Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan, sehingga semuanya menjadikan kami diberkati semakin mengenal Tuhan dan Tuhan semakin kami muliakan dimanapun berada. Juga pelayanan-pelayanan keluar yang akan kami laksanakan, Tuhan yang menolong. Terima kasih. Kami sekarang berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, baik yang masih ada di rumah sakit maupun yang sudah pulang ke rumah. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang semakin sempurna, dan terus kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Dedi Gospendi, saudara kami Sri Mulyati, semuanya di Purwodadi. Terima kasih juga untuk anak Raja Setio Gelen Pradipto sudah pulang ke rumah sehat walafiat. Kami terus menyerahkan supaya Tuhan yang semakin memberikan kesehatan sempurna. Juga kami berdoa untuk saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati semuanya di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa. Tuhan memberkati, Tuhan menjamahkan tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Imam besar agung kami, nama yang penuh kuasa itu. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan buat semuanya, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi semuanya yang berharap kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan kesembuhan sempurna. Juga kami berdoa untuk pertumbuhan pergumulan yang lain, yaitu selain kesembuhan, pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata untuk kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan yang menolong kami sehingga semua yang kami kerjakan Tuhan yang menyempurnakannya. Kami boleh melakukan semuanya ini dengan kekuatan Tuhan, kami sempurnakan dari berbagai segi yang harus kami kerjakan. Kesempurnaan dalam kerelaan hati kami, kesatuan tim, sumber daya manusia, kepemimpinan, kekudusan, kebenaran Tuhan, kesempurnaan ke arah
penguasaan mekanisme yang baik, perlengkapan yang semakin sempurna, dan juga konten-konten yang ada, pewahyuan yang akan datang, bahkan juga yang sudah kami rencanakan, pendokumentasian kesaksian-kesaksian yang sudah menyanggupkan untuk didokumentasikan bersama dengan kami. Tuhan berkati sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua diberkati dengan pelayanan yang Tuhan anugerahkan dapat kami kerjakan ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami firman-Mu, nilai-nilai kerajaan Tuhan yang Tuhan bukakan kepada kami, sehingga hidup kami merasa makin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian doa malam kali ini, dan tetap kami ingatkan bahwa doa online ini dilaksanakan sehari 2 kali, doa pagi pada jam 5 pagi dan doa malam pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengundang pada jam-jam tersebut saudara bisa mengikuti live streaming kami dan bisa ikut berdoa serta masuk di mekanisme chatting sehingga bisa berkomunikasi, ya, bisa berinteraksi dengan kami. Kalau ada permohonan doa dan sebagainya bisa disampaikan di sana. Yang kami menunggu diperbaharui setiap minggu saudara ya. Jadi setiap hari Senin nama-nama saudara yang masih ingin didoakan silahkan disampaikan kepada kami. Kalau yang tidak menyampaikan nama untuk didoakan, dimungkinkan kami juga tidak akan mendoakan lagi, karena maksud kami supaya doa kita itu lebih efektif seperti itu. Juga kami tetap meminta saudara mendukung, baik dukungan doa, juga dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita, saudara sekalian. Demikian, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.